Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya channel Bunda Sela. Saya doakan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Pada kegiatan hari ini saya akan membantu saudara yang sedang punya hajat, yaitu masak-masak untuk acara kenduri dalam rangka memperingati 100 hari meninggalnya kakek. Yuk ikuti video saya dan jangan lupa subscribe, like, and komennya ya. Ini pertama ada yang sedang mencuci beras ya. Adang istilahnya. Adang itu mengukus beras atau nasi, membuat nasi di dandang ya. Dandang itu terbuat dari tembaga. Nih, cuci sampai bersih ya, berulang-ulang sampai airnya itu bening. Karena nasinya kalau bening itu tidak cepat basi ya. Kadang kan kalau dapat berkat ya atau habis kenduri itu berkatan ya, berkatnya itu nggak cepat basi. Nah, nasinya harus, mencuci berasnya harus bersih dan menanak nasinya pun harus tanak. Ini sampai yang mencuci itu harus orang yang rosak ya, atau apa namanya istilahnya, rosak kuat. Tuh, begitu. Selanjutnya lalu ditanak di atas tungku. Ini namanya ngaroni ya. Setelah dikaroni itu ini hasilnya seperti ini. Tadi maaf nggak saya ambil videonya. Pertama beras dimasukkan ke sini dulu ya, kira-kira seperempat jam, lalu disiram. Namanya kalau sudah keket itu disiram atau digombong. Setelah digombong lalu dikukus lagi kira-kira 10 menitan lah, lalu diangkat, ditaruh di baskom, disiram dengan air yang mendidih ya, air yang mendidih sampai kira-kira itu berasnya itu terendam semuanya, lalu ditutup. Setelah ditutup nanti kan ada airnya itu menyusut atau meresap ya di beras yang sudah kukus tadi. Ditutup lalu diaduk ya. Kalau sudah kira-kira airnya sudah meresap semua, baru diangkat, dikukus lagi di atas kukusan. Ini proses yang sudah tadi, berasnya yang sudah dikukus dan siram. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu masukkan lagi, dikukus lagi di atas kukusan ya, ini. Jadi yang tadi berasnya sedikit ini jadi sudah mekar, tapi nanti hasilnya benar-benar enak ya. Jadi nasinya itu benar-benar pulen ya. Lalu ini yang sudah matang diangkat pelan-pelan supaya tidak terlalu berat. Ini di sendok pakai cepon ya. Ini karena anak nasinya itu harus banyak ya, maka menggunakan supluk juga ya. Di samping dandang juga menggunakan supluk. Walaupun menanak atau adang pakai supluk itu juga caranya sama seperti tadi di dandang ya. Jadi hasilnya itu benar-benar pulen. Tapi kalau masak di supluk kok menggunakan sistem dikoleh ya, tuh dikasih air terus diaduk lagi, dikasih air diaduk lagi, itu nasinya kurang bagus, nggak enak, nggak pulen ya. Jadi lebih enak ini yang diproses seperti di dandang. Ini hasilnya sudah selesai, tinggal ngangkat berdua. Ini karena di supluk itu menggunakan jaring-jaring ya ini. Jadi ketika nasinya matang tinggal ngangkat saja, itu sudah praktis sekali ya.
tapi tentunya harus hati-hati karena takutnya jaring-jaringnya itu sobek. Kalau sobek itu parah ya, mungkin bisa tumpah semua itu nasi. Gitu teman-teman. Masak nasi sudah ya. Nah, sekarang giliran masak lauk pauknya. Ini mau masak kentang goreng ya. Pertama dikupas dulu. Ini rame-rame sedang mengupas kentang ya. Lalu dipotong dedu, cuci dan tiriskan. Nah ini sedang langsung digoreng. Digoreng sampai kering ya. Menggoreng kentang memang juga harus sabar karena ini lama ya. Dan ini adalah kentang yang sudah digoreng. Sementara itu siapkan bumbu-bumbunya ya, seperti biasa bawang merah, bawang putih digoreng, terus cabai merah ya yang sudah di blender dimasukkan. Setelah mendidih ini masukkan ini ya. Nah, dan ini tadi karena saya sedang video yang lain, ternyata ini proses masaknya itu sudah selesai, jadi gak saya ambil videonya. Lanjut saya akan masak mie goreng ya. Pertama goreng bawang merah, bawang putih yang sudah diiris tipis, masukkan bumbu-bumbu yang lain atau bumbu ulek, ditambahkan kecap, tambahkan gula merah, gula pasir, kecap. Nah ini juga sayurnya ditambahkan, ada wortel, ada kubis ya. Lalu ditambah sayuran ini apa ya, seledri, dan tambahkan juga daun bawang. Daun bawangnya nanti ketika sudah mau matang. Nah masukkan mie-nya. Karena ini juga masak sekalian banyak, jadi masukkan mie-nya itu juga banyak ya. Bumbunya juga banyak. Itu mie-nya sudah dimasukkan semua, lalu diaduk-aduk ya sampai semuanya merata. Nah, ini juga masaknya itu tadi bumbunya harus sudah dikoreksi rasa. Kalau memang yang mau dimasukkan minyak banyak, otomatis bumbunya itu harus tajam ya, asin, pedas, leginya itu berasa banget. Aduk-aduk sampai merata ya. Jangan sampai ada yang belum kena kecap atau kena bumbu. Dan bikin mie itu rahasianya bumbu-bumbunya yang tadi sudah ada minyaknya, dikasih air sedikit ya supaya bumbunya larut, diaduk sampai kering ya. Jangan sampai nanti mie-nya itu masih kayak basah, itu ada keluar airnya atau minyaknya. Jadi ketika sudah matang itu jadi nggak awet, nggak tahan lama ya, jadi cepet basi. Dan itu kelihatannya sudah matang, lalu diangkat ya. Sekarang giliran masak ayam kecap ya. Ini pertama ayam direbus pakai garam, lalu digoreng ya. Gorengnya juga jangan terlalu keras ya. Kalau gorengnya terlalu keras, nanti ayamnya kalau sudah matang jadi kurang empuk dan bumbunya itu juga kurang meresap begitu. Dan ini ayam yang sudah digoreng hasilnya seperti ini. Ayam sudah digoreng dan selanjutnya siapkan bumbu-bumbu ya biasa yang digoreng adalah bawang merah, bawang putih dan bumbu semur. Tambahkan gula, kecap, penyedap ya. Terus rempah-rempah, salam, laos, kamijara. Kasih air, tunggu mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan ayam dan tunggu sampai tanak ya, dan kena bumbu semua.
Ini sudah tanak, lalu diangkat dan hasilnya seperti ini, sempurna. Selanjutnya masak tempe cabai hijau. Nih seperti biasa, bumbu-bumbunya bawang merah, bawang putih. Bumbu yang sudah dihaluskan yaitu bawang merah dan merica, terus dikasih rempah-rempah, kasih kecap, kasih resek ya, kasih gula. Tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih masukkan tempe, aduk-aduk ya, koreksi rasa, tambahkan cabai hijau ya. Ini saya menggunakan cabai hijaunya itu dimasukkannya belakangan supaya apa? Supaya masih tetap kelihatan cantik ya. Nah, sudah diaduk-aduk sampai tanak, hasilnya seperti ini. Dan oseng tempe siap dihidangkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.